Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Garda Fathan Nuzulah, mahasiswa Universitas Riau, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nomor induk mahasiswa 20051113628. Nah, baik teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas seputar mitigasi bencana. Nah, untuk pembukaannya, apa itu mitigasi bencana? Jadi, mitigasi bencana itu merupakan upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan akibat bencana. Nah, terhadap bencana sendiri ada 4 penanganan yang dapat dilakukan, yaitu mitigasi, kemudian kesiapan, kemudian tanggapan, dan yang terakhir yaitu penanggulangan atau penormalan kembali. Nah, mari kita kenali lebih dekat mengenai upaya mitigasi ini. Nah, simak penjelasannya lebih lengkap berikut ini, teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membahas pengertian mitigasi bencana. Nah, apa itu mitigasi bencana tadi? Mitigasi bencana itu merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat di kawasan rawan bencana, baik itu bencana alam, bencana ulah manusia, maupun gabungan dari keduanya dalam suatu negara atau masyarakat. Nah, jadi kan bencana itu bukan hanya bencana alam, ada juga bencana yang disebabkan oleh manusia, ada juga yang gabungan keduanya. Nah, ada 4 hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam mitigasi bencana ini. Di antaranya itu tersedianya informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap kategori bencana. Nah, kalau kita tahu peta kawasan yang dimana saja yang rawan bencana, otomatis kita akan lebih berhati-hati. Benar begitu kan? Nah, yang kedua, sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana. Jadi perlu dihimbau untuk masyarakat atau disosialisasikan mengenai bencana-bencana. Misalnya bencana banjir, bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menghindarinya, atau bagaimana cara penanggulangannya. Nah, yang ketiga yaitu mengetahui apa yang perlu dilakukan dan dihindari serta cara penyelamatan diri jika bencana terjadi sewaktu-waktu. Nah, itu yang ketiga tadi. Yang terakhir itu penataan kawasan rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana. Nah, itu tadi pengertian dari mitigasi bencana dan poin-poin penting yang perlu diperhatikan dari mitigasi bencana tersendiri itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis mitigasi bencana. Nah, sebelum masuk ke jenisnya, kita itu harus mengetahui apa tujuan dari mitigasi itu. Jadi tujuan dari mitigasi sendiri itu adalah mengurangi kerugian pada saat terjadinya bahaya di masa mendatang. Kemudian mengurangi resiko kematian dan cedera terhadap penduduk. Mencakup di situ pengurangan kerusakan dan kerugian-kerugian ekonomi yang ditimbulkan terhadap infrastruktur publik. Nah, jadi itu tadi dia tujuannya. Nah, mitigasi itu dibagi menjadi 2 jenis, yakni mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Apa bedanya? Berikut ini penjelasannya. Oke, terus ikut ya sahabat, teman-teman. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai mitigasi struktural. Jadi, apa itu mitigasi struktural? Nah, teman-teman sendiri seperti yang kita ketahui, mungkin teman-teman semua sudah mengetahuinya ya. Jadi mitigasi struktural itu merupakan upaya dalam meminimalkan bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik. Nah, seperti konstruksi begitulah ya kan. Nah, jadi baik itu bisa menggunakan teknologi ataupun sumber daya manusia. Nah, saya beri contoh ini ya. Misalnya dengan membuat waduk untuk mencegah banjir. Nah, itu kan konstruksi ya kan, prasarana. Nah, kemudian membuat alat pendeteksi aktivitas gunung berapi. Nah,
dengan adanya alat seperti ini, alat pendeteksi gunung berapi ini, otomatis warga itu lebih awal tahu bahwa gunung berapi ini akan meletus. Jadi persiapannya itu sudah siap-siap, kita udah tahulah bagaimana penanggulangannya gitu. Kemudian menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami. Kalau udah ada ini, jadi kita tuh sebelum tsunami datang, maksudnya ketika tsunami akan datang, kita tuh udah bersiap-siap untuk menyelamatkan diri. Jadi kita punya kesiapan di situ sebelum terjadi bencana. Nah, hingga membuat bangunan lahan bencana atau bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa. Nah, kalau kita ada juga misalnya rumah tahan banjir. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita udah bangun seperti itu, kita tuh mampu bertahan dan tidak membahayakan para penghuninya gitu. Rumah kuat tahan banjir gitu, tahan tsunami. Jadi tidak membahayakan para penghuninya gitu. Nah, jadi jika bencana sewaktu-waktu terjadi kan, kita sudah tidak perlu terlalu takut begitu, namun harus tetap hati-hati. Nah, karena kita tidak bisa memprediksi kekuatan bencana tersebut. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, apa tadi tuh? Ya, benar. Mitigasi non struktural. Nah, jadi mitigasi non struktural ini merupakan suatu upaya dalam mengurangi dampak bencana melalui kebijakan dan peraturan. Nah, pokoknya bukan konstruksi, bukan prasarana. Nah, contohnya itu undang-undang penanggulangan bencana. Nah, di undang-undang tersebut diatur seputar bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian pembuatan tata ruang kota, contohnya itu juga, atau aktivitas lain yang berguna bagi penguatan kapasitas warga. Nah, mitigasi non struktural tersebut di situ termasuk juga sosialisasi tadi. Nah, jadi sosialisasi itu penting gitu intinya. Nah, sosialisasi itu kan membuat jadi warga jadi tahu bagaimana teknik-teknik penyelamatan diri atau kesiapan penyelamatan diri. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan seputar jenis mitigasi bencana. Ada dua tadi kan, pertama mitigasi struktural, yang kedua mitigasi non struktural. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi mitigasi bencana. Jadi begini teman-teman, kita tuh memahami bahwa bencana dapat diprediksi secara alamiah dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, ya kan? Sehingga perlu dievaluasi secara terus-menerus. Nah, upaya mitigasi bencana harus memiliki persepsi yang sama baik dari aparat pemerintah maupun masyarakatnya. Nah, jadi di evaluasi tadi, jadi kita mengetahui apa saja yang harus kita lakukan dalam mengatasi bencana. Nah, jadi adapun strategi yang dapat dilakukan agar upaya mitigasi bencana dapat terkoordinir dengan baik. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama itu ada pemetaan. Jadi, pemetaan menjadi hal terpenting dalam mitigasi bencana. Kenapa begitu? Ya karena dengan peta kawasan rawan bencana, jadi kita tahu di mana saja yang rawan bencana gitu. Apakah daerah kita rawan bencana, apakah tidak? Apakah daerah kita rawan banjir atau rawan longsor mungkin? Nah, jadi pemetaan tuh menjadi hal yang terpenting dalam mitigasi bencana, khususnya bagi wilayah yang rawan bencana tadi. Nah, hal ini dikarenakan sebagai acuan untuk membentuk keputusan antisipasi kejadian bencana. Paham kan sahabat semua? Jadi hal itu dibutuhkan karena sebagai acuan dalam membentuk keputusan antisipasi kejadian bencana. Jadi pemetaan akan tata ruang wilayah juga diperlukan agar tidak memicu gejala bencana. Sayangnya di Indonesia pemetaan tata ruang dan rawan bencana itu belum
terintegrasi dengan baik, sebab memang belum seluruh wilayahnya dipetakan. Peta yang dihasilkan belum tersosialisasi dengan baik, maka dari itu pemetaan di Indonesia ini termasuk kurang baik. Nah, jadi peta bencana belum terintegrasi, dan peta yang dibuat itu memakai peta dasar yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan dalam proses integrasinya. Nah, begitu teman-teman. Maka karena itulah tadi, karena memakai peta dasar yang berbeda, jadi proses integrasinya itu jadi sulit. Nah, itu dia. Nah, tadi yang pertama kan pemetaan, yang kedua itu pemantauan. Nah, pemantauan hasil pemetaan tingkat kerawanan bencana pada setiap daerah akan sangat membantu dalam pemantauan dari segi prediksi terjadinya bencana. Hal ini akan memudahkan upaya penyelamatan saat bencana terjadi. Jadi kalau kita punya peta kawasan rawan bencana, mudah untuk memantaunya. Jadi kita mudah untuk mengantisipasinya juga saat terjadinya bencana. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiga ini yaitu penyebaran informasi. Jadi penyebaran informasi ini dilakukan antara lain dengan cara memberikan poster atau pamflet kepada pemerintah kabupaten dan kota dan provinsi seluruh Indonesia yang rawan bencana. Nah, jadi pamflet atau posternya ini seputar tentang tata cara mengenali, mencegah, dan penanganan bencana. Jadi tujuan dari penyebaran informasi itu untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di kawasan tertentu. Nah, misalnya nih di Kabupaten Siak lah misalnya ya kan. Nah, cuman di Kabupaten Siak jarang ada bencana ya. Misalnya di suatu kawasan ini kan rawan banjir gitu. Jadi kita tuh sebarin poster-poster tentang bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara mengenalinya. Nah, itu akan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana itu tadi. Nah, selain itu kemudian di sini di penyebaran informasi ini ya, koordinasi pemerintah daerah sangat berperan dalam penyebaran informasi. Mengingat Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, jadi pemerintah sangat berperan di penyebaran informasi ini. Nah, kemudian strategi yang keempat itu sosialisasi, penyuluhan atau pendidikan bisa dibilang begitu ya. Nah, beberapa lapisan masyarakat mungkin ada yang tidak dapat mengakses informasi mengenai bencana. Oleh karenanya, menjadi tugas aparat pemerintah untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Adapun bahan penyuluhannya hampir sama dengan penyebaran informasi tadi. Cara penanganan, cara mengenali, cara menghindari, itulah lain-lain. Jadi itu tadi. Sama bahannya seperti penyebaran informasi tadi. Jadi pelatihan ini difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika terjadi bencana. Ya, itu jadi fungsinya, jadi sosialisasinya. Jadi pelatihan begitulah. Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi dari petugas lapangan, pejabat teknis, dan masyarakat sampai ke tingkat pengungsi dan penyelamatan korban bencana. Dengan pelatihan ini, kesigapan tinggi menghadapi bencana akan terbentuk. Nah, kan begitulah. Jika kita banyak berlatih ataupun kita belajar lah bagaimana tata cara menghadapi sebuah masalah, sebuah bencana, jadi kita akan mempunyai kesiapan dalam menghadapinya. Itu tadi peran penting dari sosialisasi tadi ya. Nah, strategi yang kelima sekaligus menjadi strategi yang terakhir itu adalah peringatan dini. Nah, peringatan dini ini untuk memberitakan hasil pengamatan kontinu di suatu daerah yang rawan bencana. Nah, dengan tujuan agar masyarakatnya lebih siaga. Jadi peringatan dini itu fungsinya untuk membuat masyarakatnya lebih siaga, oke? Nah, peringatan dini ini
disosialisasikan kepada masyarakat melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat dalam menghindarkan diri dari bencana. Nah, peringatan dini dan hasil pemantauan daerah rawan bencana itu berupa saran teknis, pengalihan jalur jalan, kemudian pengungsian dan saran penanganan lainnya. Jadi peringatan dini ini hampir sama kayak sosialisasi, cuman lebih menekankan kepada saran teknis saat kejadian terjadi begitu. Nah, itu tadi dia strategi mitigasi bencana. Ada 5 tadi ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai tahapan penanganan bencana. Jadi berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana kemudian dapat dikategorikan jadi 4 kategori. Nah, mitigasi sebagai tahap awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana tadi. Jadi itu mitigasi adalah tahap awal. Jadi mari kita pahami tahapan setelahnya. Nah, jadi berikut ini penjelasannya. Jadi tadi yang pertama yaitu mitigasi. Mitigasi adalah kegiatan sebelum terjadinya bencana terjadi. Contoh kegiatannya itu antara lain membuat peta wilayah rawan bencana tadi, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau. Nah, itu kan untuk tsunami, pohon bakau ya kan. Penghijauan hutan untuk banjir. Serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggi di wilayah rawan bencana tersebut. Nah, jadi tahap awal tadi kan mitigasi. Tahap yang kedua, kesiapsiagaan. Nah, kesiapsiagaan merupakan perencanaan terhadap cara merespon kejadian bencana. Jadi kita punya rencana bagaimana cara merespon bencana tersebut. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi. Nah, tujuannya adalah meminimalkan korban jiwa dan kerusakan sarana-sarana pelayanan umum, juga meliputi upaya untuk mengurangi tingkat resiko. Nah, itu tadi tahap yang kedua. Kemudian tahap yang ketiga yaitu respon. Respon merupakan upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung sesaat. Jadi berlangsung sesaat setelah terjadinya bencana gitu. Rencana penanggulangan bencana dilaksanakan dengan fokus upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat banjir. Jadi respon ini sesaat setelah bencana datang. Misalnya banjir datang kan, langsung kita bagaimana cara mengevakuasinya, bagaimana cara biar bangunan nggak rusak gitulah. Nah, kemudian tahap yang terakhir yang keempat yaitu pemulihan. Jadi pemulihan ini merupakan upaya mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula. Pada tahap ini fokus diarahkan pada penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban bencana. Kemudian serta membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak. Selain itu dilakukan evakuasi terhadap langkah penanggulangan bencana yang dilakukan. Nah, itu tadi 4 tahap penanggulangan bencana yang bisa kita lakukan. Kemudian yang terakhir kita akan membahas kita beri contoh mitigasi bencana. Nah, ini teman-teman, ada fakta menarik tentang Indonesia. Jadi secara geologis Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, negara yang kita huni ini mendapat julukan Ring of Fire atau lingkaran api Pasifik. Nah, hal ini menjadi faktor utama di Indonesia sering terjadi bencana begitu teman-teman. Karena Indonesia ini adalah merupakan pertemuan 3 lempeng utama dunia. Nah, bencana sendiri diartikan sebagai peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, seperti peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat itu seperti kehilangan nyawa dan harta benda. Nah,
sementara mitigasi sebagai langkah antisipasinya. Nah, berikut ini kita berikan contoh beberapa mitigasi. Yang pertama kita bahas ini, contoh mitigasi bencana alam. Nah, bencana alam yang pertama kita bahas ini. Bencana alam sebagai peristiwa akibat faktor geologis atau pergerakan lempengan bumi, klimatologis, kondisi cuaca atau iklim, dan ekstraterestrial atau benda ruang angkasa, teman-teman. Nah, itu tadi bencana apa yang termasuk bencana penyebab bencana alam begitu, teman-teman. Nah, jadi contoh mitigasi bencana alam tuh misalnya pada tanah longsor saja kita contohkan ya. Kan tanah longsor bencana alam ya kan. Nah, contohnya itu seperti membangun terasering dengan sistem drainase yang tepat. Nah, atau membuat peta rawan bencana tanah longsor, melakukan pembuatan tanggul penahan runtuhan batuan. Nah, kemudian ada lagi penutupan rekahan di atas lereng gitu, melakukan reboisasi di hutan yang gundul. Nah, itu tadi teman-teman contoh mitigasi bencana alam. Nah, yang kedua yaitu contoh mitigasi bencana non alam. Nah, contohnya kita contohkan saya non alam ya kan. Misalnya saja bencana pada wabah penyakit. Nah, ini yang hal yang bisa kita lakukan, menyiapkan masyarakat secara luas termasuk aparat pemerintah khususnya di jajaran kesehatan dan lintas sektor terkait untuk memahami resiko bila wabah terjadi serta bagaimana cara-cara menghadapinya bila suatu wabah terjadi melalui kegiatan sosialisasi dan yang berkesinambungan. Contohnya ini wabah COVID-19 sekarang ini kan Indonesia termasuk negara yang lambat responnya terhadap COVID-19 ini. Jadi beginilah keadaannya sekarang. Lockdown tidak jadi lockdownnya gagal begitu. Nah, itu tadi teman. Nah, yang ketiga itu kita akan berikan contoh mitigasi bencana sosial. Nah, bencana itu kan tadi tidak hanya bencana alam, tidak hanya bencana non alam, namun ada juga bencana non sosial. Bencana sosial maksudnya. Nah, misalnya bencana sosial ini contohnya diantaranya adalah kerusuhan gitu kan. Kerusuhan kan mengganggu kenyamanan atau mengancam nyawa warga ya kan, nyawa masyarakat Indonesia. Nah, jadi adapun mitigasi bencana yang dapat dilakukan atas bencana kerusuhan tadi itu mendorong peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas, ketentraman dan ketertiban, mendukung kelangsungan demokratisasi politik dan keberagaman aspirasi politik, serta ditanamkannya moral dan etika budaya politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nah, itu tadi dia contoh mitigasi. Nah, itu dia tadi teman-teman pembahasan seputar mitigasi tadi. Kita tadi membahas pengertian mitigasi, jenis mitigasi bencana, strategi mitigasi bencana, kemudian itu tahap penanganan bencana, dan yang terakhir tadi itu contoh mitigasi bencana. Nah, itu dia tadi pembahasan kita seputar mitigasi bencana. Mungkin sampai di sini saja teman-teman. Akhir video saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan teman-teman semua.